Sebenarnya semua sekolah sudah, kepala sekolah kemudian guru-gurunya sudah memotivasi orang tua murid itu untuk membawa anak-anaknya vaksin. Tapi ternyata ada kendala. Kendala terakhir ini, kendala kemarin dan yang terakhir ini adalah hoax, berita-berita bohong. Adanya anak yang habis divaksin meninggal, ya, padahal hasilnya hasil daripada otopsi, hasil daripada dari kedokteran forensik itu bukan karena vaksin, tapi karena memiliki penyakit yang mengakibatkan meninggal. Nah ini kalau seperti itu bukan kesalahannya dokter atau tenaga kesehatan yang memvaksin, tapi memang karena sudah saatnya, sudah ajalnya Allah memberikan jalan kematian untuk yang bersangkutan. Ini karena penyakit, bukan karena vaksinnya. Nah kalau vaksinnya sudah banyak yang divaksin, buktinya sehat-sehat. Setelah saya divaksin yang ketiga, saya tambah sehat lagi, saya lebih semangat lagi. Waktu kemarin pertama, kedua belum, ya semangatnya masih 50, 75. Sekarang sudah booster, sudah 100% saya semangat untuk menjaga keselamatan warga Kota Palembang. Nah, ibu-ibu bapak-bapak yang belum booster, belum vaksin ketiga, segera sudah kita siapkan, sudah Ibu Kepala Dinas Kesehatan sudah menyiapkan. Insyaallah dengan kebersamaan kita dalam melaksanakan apapun kegiatannya, terutama pelaksanaan vaksin ini, segera kita punya manfaat untuk orang lain. Jadi setelah ini mudah-mudahan kembali 1-2 hari ini bisa lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan vaksin, dan segera sebelum mungkin pertengahan bulan depan kita sudah bisa 100% untuk vaksin daripada anak. Dan yang terakhir menjadi besar karena dari pelaksanaan vaksin untuk lansia, barangkali ada tetangga ataupun saudara yang sudah lansia yang belum divaksin. Nah, tolong segera diinformasikan baik ke Polsek atau mungkin ke Puskesmas sehingga bisa kita segera untuk vaksin lansia. Karena sampai sekarang vaksin lansia itu masih 59,10 ya. Pada 60. Wah, alhamdulillah sudah 60. Walaupun sudah 60 berarti masih ada 40%, masih banyak. Jadi tidak hanya yang usia produktif, tapi yang lansia juga kita harus perhatikan. Kita kan tentunya harus kerjasama, komunikasi sudah, ya, kemudian koordinasi sudah. Nah sekarang tinggal kolaborasi. Nah kita sudah wujudkan di sini, kita sudah kolaborasi antara kepolisian, kemudian dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Baik kolaborasi di sini maupun kolaborasi di lapangan. Jadi diharapkan dengan kolaborasi ini tentunya target percepatan vaksin untuk khususnya anak ini bisa segera kita selesaikan, bisa 100%, sehingga pada saat nantinya ada tatap muka, ya, pendidikan tatap muka, itu anak-anak sudah siap untuk menghadapi, untuk tercegah daripada COVID-19. Pak, capaian vaksin ini wajib Pak ya untuk pelaksanaan PTM? Iya, wajib. Jadi saya sampaikan oleh para dinas pendidikan di Kota Palembang tentunya wajib apabila mau PTM harus sudah vaksin. Target kita capaian 100% kapan Pak? Ya, sebenarnya saya targetkan untuk 100% itu bulan Januari ini, 31 Januari. Namun sampai sekarang kan masih 54%. Dan tentunya masih 46%. Saya harapkan nanti dengan kolaborasi ini awal bulan Februari mudah-mudahan bisa terselesaikan. Upaya meyakinkan wali siswa tadi Pak agar mereka yang juga yang tidak maksudnya itu yang tanggung jawab di luar tanggung jawab yang setelah vaksin. Jadi untuk meyakinkan itu, kayak yang dulu ada surat pernyataan orang tua bertanggung jawab terhadap vaksin,
sekarang kan sudah ditiadakan. Nah, tanggung jawab ada di negara. Ya. Nah, kemudian oleh beliau-beliaunya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kota Palembang itu sudah ditegaskan. Terus kan sebelum tatap muka sudah vaksin 100%.